Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum soleh-soleha ibu? Ibu doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat ya amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai belajar, hayya naftah darsanal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, kita hari ini akan belajar mengenai gangguan pencernaan pada organ pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Siswa mampu mengetahui penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu mengetahui beberapa gangguan pencernaan pada manusia. Yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan cara menjaga kesehatan pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sistem pencernaan merupakan bagian yang sangat vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada yang sudah tahu apa saja sih penyebab gangguan sistem pencernaan? Ya betul, salah satunya itu. Berikut adalah penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, sering terlambat makan. Yang ketiga, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, terlalu cepat menelan makanan. Yang kelima, stres. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman. Yang ketujuh, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Dan yang kedelapan, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa faktor penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada MAH. MAH ini merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Nah, penyebab dari penyakit MAH ini yang pertama, meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makan yang tidak teratur. Kemudian, penyebab yang kedua bisa disebabkan oleh luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, teman-teman, penyakit MAH ini memiliki gejala seperti nyeri perut bagian atas, mual, muntah, dan kembung. Selanjutnya, untuk cara penyembuhan penyakit MAH yaitu tergantung pada penyebabnya. Bisa dengan cara membatasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, mengurangi minuman kafein, hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung, serta jika diperlukan konsumsi antibiotik dan antasida untuk membantu. Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang kedua yaitu kolera. Nah teman-teman, penyakit kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah teman-teman, penyebab dari penyakit kolera ini yaitu bakteri bernama Vibrio cholera. Selanjutnya, gejala dari penyakit kolera bisa muncul secara tiba-tiba, bisa mual dan muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, dan diare yang disertai bintik-bintik putih. Selanjutnya, cara untuk penyembuhan dari penyakit kolera ini yaitu pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Nah, untuk kasus yang lebih parah lagi, dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Teman-teman, selanjutnya gangguan sistem pencernaan pada manusia yang ketiga yaitu diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus sehingga mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon.
Nah teman-teman, penyebab dari penyakit diare yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Selanjutnya, gejala dari penyakit diare biasanya perut terasa kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Lalu, cara untuk penyembuhan penyakit diare ini yaitu diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah teman-teman, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang keempat yaitu disentri. Teman-teman, disentri ini merupakan penyakit infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Penyebab dari penyakit disentri ini yang pertama yaitu disentri basiler, disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella paling umum ditemui. Namun demikian, bakteri Campylobacter, E. coli, dan Salmonella juga dapat menyebabkan disentri basiler. Selanjutnya, penyebab yang kedua ada disentri amoeba, disebabkan oleh infeksi parasit bersel satu, yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya, daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amoeba sering ditemui. Selanjutnya, gejala dari penyakit disentri ini biasanya ditandai dengan kram perut, diare berdarah, mual dan muntah, serta demam. Lalu, cara penyembuhan dari penyakit ini yaitu dengan istirahat yang cukup, konsumsi cairan oralit atau antibiotik, minum air yang bersih dan sudah dimasak, kemudian rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teman-teman harus menjaga pola makan yang teratur. Kemudian yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, cukupi kebutuhan asupan cairan. Yang keempat, perbanyak mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang kelima, kelola stres. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Yang ketujuh, jangan menunda buang air besar. Dan yang kedelapan, batasi mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Difteri. Difteri adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium yang menyebarkan penyakit melalui partikel udara, benda pribadi, serta peralatan rumah tangga yang terkontaminasi. Gejala difteri berupa sakit tenggorokan, demam, dan terbentuknya lapisan di amandel dan tenggorokan. Dalam kasus yang parah, infeksi bisa menyebar ke organ tubuh lain seperti jantung dan sistem saraf. Beberapa pasien juga mengalami infeksi kulit. Jika kamu mengidap difteri, dokter akan memberi suntikan antitoksin dan antibiotik. Pengidap difteri disarankan untuk banyak beristirahat, membatasi aktivitas fisik, dan isolasi ketat. Cacingan. Cacingan adalah penyakit pada organ pencernaan yang disebabkan parasit yang tinggal di usus manusia. Gejala cacingan: 1. Mual, muntah, diare. 2. Penurunan berat badan. 3. Nafsu makan menurun. Penyebab cacingan: 1. Kebiasaan menghisap jari kotor seperti pada balita. 2. Kebersihan diri dan lingkungan kurang. 3. Makanan tidak higienis. Cara mengatasi cacingan: 1. Hindari kebiasaan menghisap jari. 2. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. 3. Makan yang higienis. 4. Minum obat cacing. 5. Periksa diri ke dokter. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu gangguan sistem pencernaan manusia bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pola makan tidak teratur, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, stres, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar, serta terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula.
Nah teman-teman, beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia yaitu ma, kolera, diare, dan disentri. Khair, Ananda soleh-soleha ibu. Itulah tadi materi IPA kita hari ini. Hayya nakhtatim biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.